Mainan yang di dalamnya ada boneka psikopat. Jadi ceritanya gadis ini baru dibeliin rumah boneka. Hari itu dia sibuk ngatur posisi bonekanya, dibantu sama ayahnya. Pas pulang sekolah, dia antusias banget karena suka sama mainan barunya. Tiba-tiba dia lihat ada sesuatu yang aneh. Dia lihat di atas meja ada boneka kepala buntung. Anak ini sampai nanya, siapa yang nempatin dia di situ? Di lantai atas, pasangan boneka suami istri itu udah berganti posisi. Lalu di sebelah ruangan kelihatan kalau anaknya itu lagi ketakutan sambil tutupin dirinya pakai selimut. Pas lihat ke lantai bawah, kepala buntung itu udah jatuh ke lantai. Karena penasaran, dia coba sentuh. Ternyata ada darahnya, macam habis dibacok. Karena mau keburu pergi, dia tinggalin tuh rumah bonekanya. Tapi pas malam dan dia nyalain lampunya, tiba-tiba apa yang terjadi? Lanjut part 2. Kisah rumah boneka ada kepala buntung part 2. Pas dia nyalain lampunya, tiba-tiba posisi pasangan suami istri ini udah di tangga. Mereka lagi ngeliat ke arah posisi kepala buntung itu, yang posisinya udah berpindah lagi. Bahkan anjingnya juga udah berpindah. Anaknya pun ngumpet di balik tembok. Terus lihat ke ruangan sebelah lagi. Pas dia kembali lihat ke boneka yang tadi, udah pada hilang. Terus lihat ke ruangan sebelah lagi, psikopat kepala buntung itu udah di atas ranjang. Pas besoknya, anak ini datang ke toko boneka. Dia beli boneka polisi. Nah, pas dia lihat ke rumah bonekanya lagi, mereka udah berganti posisi. Di sana dia lihat keluarga boneka itu lagi berdoa. Dia kasih tahu kalau mereka gak perlu khawatir lagi karena bakalan ada polisi yang jagain mereka. Karena dipanggil emaknya sesudah makan malam, dia kembali lagi buat periksa bonekanya. Ternyata guys, mereka semua udah berganti posisi lagi. Mereka lagi lihat ke arah loteng. Pas begitu lihat, ayahnya malah ngagetin dia. Setelah kembali, dia lihat polisi yang tadi udah gak ada di atas lagi. Dan di situ berantakan. Pas lihat ke lantai bawah, dia kaget. Dan keluarga boneka itu kelihatan panik dan ketakutan. Ternyata guys, si polisi yang tadi, rumah boneka ada kepala buntung part 3. Pas lihat ke lantai bawah, dia kaget. Dan keluarga boneka itu kelihatan panik. Ternyata kepalanya polisi itu udah buntung. Bocah ini makin takut. Pas dia cari boneka psikopat itu, ternyata ada di dalam lemari kaca. Dia marahin si boneka psikopat itu dan kasih tahu kalau di situ bukan tempatnya. Sambil dia berlari ke arah tempat tidurnya. Besoknya dia pergi ke toko mainan dan menceritakan kepada si pemilik toko kalau dia mau boneka yang bisa jagain rumah keluarga boneka. Di situ dia cuma kasih tahu kalau boneka yang seperti itu gak ada, tapi kalau dia mau, dia punya boneka yang lebih bagus dan lebih spiritual, yaitu boneka suku Indian. Begitu datang dari toko mainan, dia langsung ngehampirin rumah bonekanya, yang dimana keluarga itu lagi pada ngumpul. Lalu dia simpan suku Indian itu ke hadapan mereka dan kasih tahu kalau mereka gak perlu takut lagi karena bakalan ada yang jagain mereka. Tiba-tiba ibunya datang dan ngajak dia nonton bareng. Tapi di situ anak ini pikirannya kemana-mana dan gak tenang. Dia terus memikirkan keluarga boneka itu. Pas bapak ibunya ketiduran, dia langsung naik ke atas kamarnya. Dia lihat keluarga boneka itu udah berganti tempat lagi, yang posisinya lagi melihat ke arah atas. Dia cari-cari ke semua ruangan atas. Ternyata suku Indian itu udah ada di atas ranjang. Tiba-tiba lampu senternya itu macet. Dia berusaha cepet-cepet benerin. Pas udah nyala, tiba-tiba suku Indian itu posisi badannya udah keluar jendela. Dia pikir suku Indian itu lagi ngusir psikopat itu. Pas dia lihat, ternyata apa yang terjadi? Kepalanya suku Indian itu udah gak ada. Rumah kepala buntung part terakhir. Pas lihat kepala suku Indian itu udah gak ada, dia teriak ketakutan sambil menuju tempat tidurnya, yang akhirnya bikin ibunya ikut kebangun. Ibunya nanya dia kenapa, tapi dia sama sekali gak mau kasih tahu ibunya apa yang terjadi.
Pas ibunya pergi, dia periksa kembali rumah bonekanya. Terus dia lihat kepalanya suami istri itu udah gak ada juga. Lalu sisa anaknya nih yang belum dia dapat. Pas dia cari-cari ke semua ruangan, apa yang terjadi? Kepala anaknya juga udah copot dan digantikan sama kepala psikopat itu. Karena kaget, dia langsung ambil kepala boneka itu dan copotin kepalanya, lalu dilempar ke lantai. Terus dia kembali ke tempat tidurnya. Karena takut, dia periksa kembali kepala boneka yang dia lempar tadi. Dia cari-cari, tapi karena gak dapet, dia coba cari di kolong ranjangnya. Karena di situ banyak boneka, pas dia lagi geser-geserin bonekanya, ternyata kepala psikopat itu ada di situ dan ukurannya udah berubah jadi besar. Sepertinya psikopat itu menyesuaikan seperti rumahnya dan bonekanya kelihatan lebih menyeramkan lagi. Terus dia beranikan diri buat angkat boneka itu dan dia pindahkan kembali ke dalam rumah bonekanya. Setelah itu, dia kembali ke tempat tidurnya dengan sangat ketakutan. Keesokan harinya, dia mutusin buat bawa rumah bonekanya buat diserahkan kepada seorang wanita pengelola panti asuhan. Kelihatan ibu itu sangat senang menerima dan anak ini gak mau lagi ngurusin rumah boneka psikopat itu, guys.